Kadang, luka paling dalam bukan datang dari orang asing, tapi dari meja makan yang sama. Bukan karena tak dicintai, tapi karena tak pernah dianggap cukup. Inilah kisah tentang Ayu Prameswari, seorang perempuan sederhana yang dipermalukan di depan tamu, ditertawakan karena penampilannya, namun diam-diam menyimpan kekuatan yang akan membungkam semua cemoohan. Dan hari itu, kerudungnya memang ditarik. Tapi harga dirinya tak pernah. Suara tawa sinis terdengar seperti pecahan kaca di telingaku. Sorot mata mereka menusuk seperti jarum ke dadaku. Malu-maluin keluarga, bentak ibu mertuaku. Bu Rahayu. Aku berdiri mematung. Tehina. Tapi belum hankua. Mereka belum tahu siapa aku sebenarnya. Namaku Ayu Prameswari. Usia 25 tahun. Hidupku sederhana. Terlalu sederhana bagi sebagian orang, terutama bagi keluarga besar suamiku. Lelaki yang lembut, sabar, dan selalu membuatku merasa cukup. Tapi cinta kami tidak pernah berjalan mulus. Bukan karena kami saling menyakiti. Justru karena cinta ini harus berhadapan dengan penolakan yang tak kunjung reda. Sejak awal, Bu Rahayu tidak pernah sungguh-sungguh menerimaku. Tatapannya selalu tajam. Senyumnya hanya separuh. Aku tahu dari cara beliau memandangi gamis polos yang kupakai. Dari cara semuanya terselip sindiran tipis. Seolah keberadaanku adalah noda di antara nama besar keluarga mereka. Dan Nadia, adik iparku, tak kalah menyakitkan. Usianya baru 20 tahun. Tapi sikapnya tajam seperti lidah pisau. Ia sering mencibir dari balik pintu. Memutar bola mata tiap kali aku datang. Tertawa kecil saat aku bicara. Seolah aku ini bahan lelucon murahan yang memalukan. Padahal aku tak pernah berbuat salah. Tanpa perhiasan mencolok. Aku memang tidak suka tampil mewah. Karena bagiku, yang penting bukan apa yang kupakai, tapi bagaimana aku bersikap. Tapi sepertinya itu tak cukup untuk mereka. Dunia mereka terlalu penuh gengsi. Terlalu silau oleh kemewahan. Hari itu, sebuah undangan datang. Undangan resmi dari keluarga besar Raka. Acara perayaan ulang tahun emas pernikahan Eyang Haji dan Eyang Putri, acara paling mewah, paling ditunggu keluarga besar. Jantungku berdegup semakin cepat saat membaca nama-nama yang tercantum di undangan itu. Belum pernah sebelumnya aku diajak dalam acara sepenting ini. Biasanya, undangan selalu hanya atas nama Raka. Aku hanyalah bayangan tak pernah dilibatkan. Namaku tertulis jelas. Di bagian bawah kartu emas tua itu, Ayu Prameswari. Istri sah dari Raka Wiratama. Tanganku sedikit gemetar saat menyerahkan undangan itu ke Raka. Mas, aku juga diundang? Tanyaku pelan. Raka tersenyum lembut. Meraih tanganku. Hangat seperti biasa. Kamu istriku. Ayu, kamu bagian dari keluarga ini. Tentu kamu diundang. Aku mengangguk. Berusaha tampak kuat. Tapi jauh di dalam hati. Keraguan terus menggerogol. Takut kembali menjadi bahan tertawaan. Takut dipandang rendah. Sekali lagi. Karena aku tahu, dunia mereka tak pernah benar-benar menerima kehadiranku. Malam harinya, aku duduk di pinggir ranjang, memandangi lemari kecil yang penuh dengan pakaian sederhana. Gamis polos, kerudung favorit yang warnanya sudah agak pudar. Aku tidak punya gaun pesta, tidak punya tas branded, tidak punya sepatu hak tinggi berkilau seperti Nadia atau sepupu-sepupunya, tapi aku juga tidak ingin meminjam atau membeli sesuatu. Hanya demi terlihat layak di mata mereka. Aku tetap jadi diriku sendiri. Gumamku lirih. Sambil menyetrika gamis abu-abu dan kerudung krem yang sudah kusetrika puluhan kali. Raka keluar dari kamar mandi. Melihat pakaian yang sudah kupersiapkan. Lalu tersenyum lembut. Kamu tahu, Ayu, kamu gak perlu jadi siapa-siapa di depan mereka. Jadi dirimu sendiri aja. Itu udah lebih dari cukup. Aku menatapnya. Hati di tengah segala penolakan dan hinaan.
Hanya Raka yang membuatku merasa layak. Dia satu-satunya yang memelukku tanpa syarat, yang melihatku lebih dari sekadar penampilan. Pagi harinya, kami berangkat menuju lokasi acara sebuah rumah besar di pinggiran kota milik keluarga besar Wiratama. Halamannya luas, dihiasi tenda putih bertepi emas. Musik gamelan mengalun dari pengeras suara, mengisi udara dengan nuansa Jawa yang mewah. Para tamu berdatangan. Dengan begitu aku turun dari mobil. Sorot mata itu langsung menyergap. Ada yang menatapku dari ujung kaki sampai kepala. Ada yang berbisik-bisik sambil tertawa kecil. Aku mengaitkan lengan ke Raka, melangkah masuk dengan kepala tegak. Tapi jantungku tetap berdegup, terlalu kengkang. Di dalam ruangan, aku disambut meja panjang dengan hidangan mahal, hiasan bunga segar, dan pelayan-pelayan berbalut hitam putih berdiri di setiap sudut. Aku merasa seperti anak baru di sekolah elit, asing, kanggung, dan salah tempat. Ketika kami sampai di depan pelaminan tempat Eyang duduk, Bu Rahayu menyambut dengan senyum tipis dan suara dingin. "Oh, kamu datang juga, Ayu," ucapnya kaku. "Ayah, Ba, selamat ulang tahun pernikahan ya," jawabku sambil menyodorkan tangan. Ia hanya memandangi tanganku sesaat, lalu menoleh ke tamu lain tanpa menjabat. Seolah aku tak ada. Seolah aku hanyalah debu tak penting di antara pesta megah itu. Aku duduk di kursi paling pinggir, berusaha menikmati acara. Tapi setiap detik adalah siksaan. Bisikan, tatapan, senyuman miring. Semua menusuk seperti jarum kecil yang terus menancap di dada. Dan aku tahu, hari itu belumlah puncaknya. Ada sesuatu yang lebih menyakitkan sedang menunggu. Dan aku, perempuan biasa yang mereka hina. Langit masih cerah ketika kami tiba di acara. Angin semilir membawa aroma bunga dari taman belakang. Tapi hatiku sesak. Aku duduk di kursi paling pinggir, menatap tamu-tamu yang datang silih berganti. Wajah-wajah cantik dengan dandanan sempurna. Sepatu menggilap. Tas bermerek menggantung anggun di lengan mereka. Dan aku, Raka sempat duduk di sampingku, menggenggam tanganku sebentar sebelum pamit menemui sepupunya yang baru pulang dari luar negeri. Aku tersenyum kecil dan berkata, "Enggak apa-apa, Mas. Aku terbiasa sendiri." Tapi rupanya hari itu tak membiarkanku duduk dengan tenang. "Ayu, ikut ibu sebentar ya." Suara Bu Rahayu terdengar manis, tapi nadanya membuat bulu kudukku meremang. Nadia langsung menatap bajuku dengan tajam. "Kamu pakai baju itu?" tanyanya sambil terkekeh. "Ini acara keluarga besar, Ayu, bukan pengajian RT." Tawa kecil menyusul dari sepupu-sepupunya. Ada yang pura-pura menutup mulut. Ada yang hanya melirik sinis. Aku menarik napas pelan. "Gamis ini nyaman. Dan aku suka warnanya," jawabku. "Kalau nyaman tapi bikin malu keluarga, gimana?" Ia menarik kerudungku dari belakang. Kerudungku hampir terlepas. Aku refleks menahannya. Tapi tetap saja bentuknya kusut dan berantakan. Suasana langsung hening. Tapi bukan hening, karena kagum hening itu seperti panggung teater. Saat semua menonton satu karakter dijatuhkan. "Ayu, kamu ini loh," kata Bu Rahayu tajam. "Ibu malu lihat dirimu datang begini. Apa kamu pikir orang?" Beberapa menahan tawa, seolah aku jadi bahan hiburan. Aku berdiri mematung. Tanganku gemetar merapikan kerudung. Wajahku panas. Dadaku sesak. Aku ingin berteriak. Ingin lari. Tapi aku diam. "Sudah sana. Duduk di belakang aja. Ini tempat buat keluarga inti," ucap Nadia sambil mengibaskan tangan. Aku melangkah mundur, menunduk. Dalam hatiku terdengar suara almarhumah ibuku. Jadi perempuan itu harus sabar. "Nak, tapi jangan kehilangan harga diri."
Aku bisa membalas. Aku tahu aku mampu. Tapi bukan caraku membalas dengan kemarahan. Aku hanya menatap ke depan. Menunggu. Menunggu waktu berbicara untukku. Setengah jam kemudian, Raka kembali ke tempatku duduk. Sayang, kamu kenapa? Matamu merah. Tanyanya, kalau kamu gak nyaman, kita pulang aja ya. Aku menggeleng. Nggak usah. Nanti malah jadi bahan omongan. Ia menggenggam tanganku erat. Apapun yang mereka bilang, kamu tetap istri terbaik buatku. Aku mengangguk pelan. Setidaknya, masih ada satu orang di dunia ini yang melihatku bukan dari gamis yang kupakai atau tas yang tak bermerek. Tak lama kemudian, suara klakson terdengar 3 kali berturut-turut. Aku pun ikut menoleh. Sebuah mobil hitam mewah berhenti perlahan di depan tenda. Sopir berseragam turun, membuka pintu belakang. Seorang perempuan paruh baya melangkah keluar dengan penuh wibawa. Di belakangnya, 2 asisten membawa kotak satin besar. Mataku membelalak. Aku langsung berdiri. Itu Bu Indri, sekretaris pribadi Raka. Atau lebih tepatnya, sekretaris dari suamiku, pemilik grup Wiratama. Suasana berubah hening. Tapi bukan hening karena acuh. Hening itu menandakan sesuatu, ketakutan. Dan saat itu, aku tahu cerita ini baru saja dimulai. Langkah Bu Indri terdengar tenang. Tapi setiap hentak, sepatunya terasa seperti dentang lonceng yang mengguncang pesta pura-pura ini. Kotak satin besar yang dibawa asistennya berkilau di bawah cahaya lampu gantung, menciptakan pantulan yang menusuk ke arah. Tak ada lagi senyum menyeringai. Hanya tatapan bingung. Curiga. Bahkan takut. Bu Rahayu yang tadi menarik kerudungku dengan tangan gemetar karena amarah kini berdiri mematung. Nadia menunduk perlahan. Aku tak tahu pasti. Itu karena malu atau takut. Bu Indri berhenti tepat di hadapanku. Lalu menunduk sopan. Selamat siang. Pak Raka meminta saya menyerahkannya langsung. Karena tidak ingin Anda repot mengeceknya nanti malam. Aku menerima kotak itu perlahan. Meski tanganku dingin, aku tetap tersenyum. Kotaknya berat bukan hanya secara fisik. Tapi di dalamnya tersimpan salinan akta saham, surat kuasa, dan catatan penting dari berbagai unit bisnis keluarga besar Wiratama. Termasuk usaha catering dan percetakan yang hari itu sedang mereka banggakan di pesta mewah ini. Semuanya atas namaku. Aku menggenggam kotak itu erat. Perlahan menoleh ke arah semua yang hadir. Terima kasih, Bu Indri. Ukapku lembut. Maaf sudah merepotkan datang ke... Pak Raka sudah menyiapkan sopir untuk mengantar ke rumah utama. Jawabnya tenang. Bu Indri menunduk sekali lagi, lalu mundur dengan langkah anggun. Asistennya mengikuti. Mobil hitam itu masih menunggu di depan. Mengilap dan gagah seperti pengawal kerajaan. Suasana berubah. Hening yang tadinya hangat kini menjadi tegang. Kakak iparku. Sepupu-sepupu. Tante-tante yang tadi tertawa, ketakutan akan sesuatu yang selama ini mereka anggap tak mungkin. Aku perempuan yang mereka hina sebagai menantu tak pantas. Aku yang dianggap tak tahu malu. Aku yang kerudungnya tadi ditarik di depan umum. Ternyata bukan sekadar istri biasa. Aku adalah pemilik. Pemegang saham mayoritas. Pondasi diam yang selama ini menjaga agar nama besar keluarga ini tidak runtuh. Beberapa menit kemudian, Raka muncul dari tengah kerumunan. Wajahnya, aku mengangguk kecil. Ayah, dia aku mantar dokumen penting. Kenapa kamu gak bilang kalau kamu suruh dia datang? Aku menatapnya tenang. Aku gak nyuruh dia datang? Mas, dia datang karena kamu... Oh, Raka menatapku lama. Ia menghela napas dan mengusap lenganku perlahan. Sekarang pasti semua tahu. Biarin aja. Mas, mereka juga harus tahu. Tapi aku gak mau berubah. Ayo, ya ampun. Keren banget kamu. Tetap sederhana di tengah semua kemewahan. Luar biasa loh.
ucapnya dengan nada dibuat-buat. Aku tersenyum peleng. Saya hanya hidup sesuai yang saya suka. Mewah dan sederhana bisa kok jalan berdampingan. Tante lain ikut menila. Kalau tahu kamu istri bos besar, dari dulu saya ajak ngobrol loh. Aku menoleh. Senyumku tak berubah. Bisikan berubah jadi gumaman kecil. Tak ada yang berani menatapku lama-lama. Bahkan Bu Rahayu, yang biasanya paling lantang, kini hanya berdiri terpaku di dekat panggung. Tak lama kemudian, ia berjalan pelan mendekatiku. Wajahnya pucat dan kaku. Ia berusaha tersenyum, tapi gagal. Ayu, Ibu minta maaf ya. Tadi mungkin Ibu agak kasar. Ibu, nggak tahu. Dari awal saya datang ke sini. Saya pikir kita keluarga. Tapi kalau saya terus dianggap sebagai orang luar, saya tahu tempat saya. Bu, ukapku pelan. Ia diam. Tak sanggup menjawab. Tapi saya bukan orang yang suka simpan dendam. Saya memaafkan, tapi saya tidak lupa. Suaraku tenang. Bukan ancaman, hanya kebenaran. Ia menunduk perlahan dan mundur tanpa kata. Tapi semua mata mengikuti langkah kami menuju mobil hitam itu. Bukan dengan cemoohan, tapi dengan rasa bersalah yang datang terlalu terlambat. Dalam mobil, aku bersandar dan menarik napas panjang. Raka menggenggam tanganku erat. Kamu luar biasa. Ayu, ucapnya pelan. Aku menatap jendela, melihat pantulan wajahku sendiri. Bukan aku yang luar biasa. Mas, mereka aja yang terlalu cepat menilai dari luar. Dan saat ini baru masuk ke babak selanjutnya. Karena harga diri yang diinjak tidak perlu dibalas dengan teriakan. Cukup dengan bukti. Dan waktu. Esok paginya, suasana grup WhatsApp keluarga besar berubah total. Biasanya aku hanya jadi pembaca bayangan. Pesan demi pesan sering kulewatkan tanpa dibaca. Karena isinya tidak pernah menyangkut diriku. Tapi kali ini berbeda. Pesan masuk bertubi-tubi. Maaf ya. Ayu, aku baru tahu kamu tuh keren banget. Kapan-kapan gopi bareng yuk. Kamu hebat. Ayu, malu deh dulu sempat salah nilai. Aku hanya membaca. Tidak membalas satupun. Bukan karena sombong. Tapi karena aku tahu. Sikap yang berubah karena status. Bukan karena kesadaran. Bukanlah sikap yang bisa dipercaya. Pagi itu aku duduk di teras rumah. Rumah kami sederhana, katanya. Kita butuh kedamaian. Bukan pujian. Aku setuju. Kesederhanaan bukan keterpaksaan. Tapi pilihan. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pagar. Aku mengintip dari balik gorden. Seseorang berdiri di luar. Membawa kantong plastik berisi buah dan kue. Tante Lia. Aku menarik napas pelan, lalu membuka pintu pagar. Tante, dari luar kelihatan sederhana. Tapi dalamnya pasti wow banget. Aku menahan senyum. Masuk aja. Tan, mau minum teh? Oh, boleh banget. Tadi kebetulan lewat sekalian mampir. Kebetulan lewat, padahal rumah kami berada di kompleks tertutup. Jauh dari tempat tinggalnya. Aku tahu, tidak ada yang kebetulan di dunia keluarga besar kami. Kami duduk di ruang Ayu, tante tuh pengen minta pendapat kamu soal usaha tante. Kamu kan sekarang udah ngerti banget dunia bisnis. Tante lagi bingung nih. Mau ekspansi online gimana ya? Aku mendengarkan dan mengangguk pelan. Tapi hatiku sudah tahu arah kunjungan ini. Ini bukan silaturahmi. Ini diplomasi. 2 hari kemudian, undangan makan malam datang dari keluarga besar. Katanya hanya kumpul santai. Tapi malam itu, aku datang dengan batik sederhana dan jilbab polos. Tanpa makeup mencolok. Tanpa perhiasan. Tanpa gengsi. Tapi sambutannya, seolah aku ratu dari negeri asing. Ayu, sini duduk di tengah ya. Biar bisa ngobrol bareng semua.
Ucap salah satu sepupu sambil menarik kursi khusus untukku. Teh Ayu Kobanda ini favorit aku. Tapi kalau Teh Ayu yang makan, tapi aku tahu mereka sedang menahan sesuatu. Dan benar saja, ketika akar hampir bubar, Bu Rahayu menghampiriku. Wayahni atok lagi sombong. Ada keraguan di sana. Ada kegugupan yang tak biasa. Ayu, ibu boleh ngomong sedikit? Tentu. Ba. Silakan. Oh, maaf ya. Kemarin ibu sempat salah nilai kamu. Ibu malu, tapi juga bangga. Kamu tetap rendah hati. Walau punya segalanya, aku gak pernah minta orang tahu siapa aku. Bu. Tapi aku selalu berharap diperlakukan sebagai manusia. Bukan dari apa yang aku pakai, atau yang aku bawa. Bu Rahayu mengangguk cepat. Ibu ngerti, makanya ibu juga mau minta tolong sedikit soal bisnis catering keluarga. Ada rencana ekspansi. Ibu pikir, kamu bisa bantu dari belakang layar. Akhirnya keluar juga niat sebenarnya. Tapi saya bantu karena saya ingin keluarga ini tumbuh lebih baik. Ia menatapku cukup lama. Lalu mengangguk. Terima kasih. Ayu. Malam itu aku duduk sendirian di beranda. Memandangi langit. Angin malam menyapu pelan pipiku yang tadi panas karena pertemuan penuh basa-basi. Perasaan dihina masih ada. Lukanya belum sepenuhnya sembuh. Tapi aku tahu, ini awal perubahan. Dan agar aku juga bisa berdiri lebih tegak, bukan karena ingin dihormati, tapi karena sudah tidak takut lagi. Karena kini aku tahu siapa diriku, dan aku tidak perlu teriak untuk membuktikannya. Hari itu langit sedikit mendung. Angin berhembus tenang dari jendela ruang tamu. Saat Raka pulang lebih awal dari biasanya, wajahnya serius. Dan di tangannya ada sebuah map berwarna coklat tua. Aku menuruti. Meski ada kegelisahan dalam suaranya yang membuat jantungku ikut tak tenang. Kenapa? Mas, ada masalah? Raka duduk di sampingku. Lalu membuka map itu perlahan. Di dalamnya, ada beberapa dokumen lama. Kertasnya sudah mulai menguning dimakan usia. Tapi tulisan tangan yang tertera masih jelas terbaca. Aku baru balik dari notaris lama yang dulu kerja sama. Tanganku bergetar saat membaca nama yang tertulis di atas dokumen itu. Bukan nama Raka. Bukan nama kakak-kakaknya. Tapi, namaku. Ayu Prameswari. Ini atas nama aku? Tanyaku pelan. Raka mengangguk. Why? Bapak sudah siapkan semuanya sebelum beliau meninggal. Surat kuasa. Surat kepemilikan saham di beberapa unit bisnis keluarga. Semua atas nama kamu. Ada perusahaan catering. Persetakan. Dan beberapa unit usaha lainnya. Total saham yang diberikan kepadaku, mayoritas. Kenapa bisa begini? Kenapa bukan kamu? Atau Mas Fadil? Tanyaku dengan suara bergetar. Raka menarik napas panjang. Bapak pernah bilang, dia percaya kamu punya hati yang kuat. Kamu sabar. Tapi enggak bodoh. Kamu rendah hati. Tapi tahu batas harga diri. Dia bilang, AKU menutap mulut. Menahan isak yang tiba-tiba datang. Aku tak pernah menyangka, di balik sikap diam dan lembut almarhum Pak Hashim, ternyata ada kepercayaan sebesar itu. Beliaulah satu-satunya yang sejak awal tidak pernah memandangku seperti yang lain. Ia menyambutku tanpa syarat, tanpa curiga, tanpa gengsi. Aku memeluk dokumen-dokumen itu erat. Raka berkata, Bapak sengaja menyimpan semua ini. Malam itu, aku duduk di meja makan. Sendirian. Semua lampu kupadamkan. Kecuali satu di sudut meja. Aku membaca ulang semua dokumen. Surat kuasa. Akta saham. Dan satu lembar terakhir paling ujung ditulis tangan oleh almarhum Pak Hashim sendiri. Jika kau membaca ini, berarti waktunya telah tiba. Jangan gunakan hakmu untuk membalas, tapi untuk membangun. Karena kebaikan yang paling kuat lahir dari, tapi bukan karena ingin dikasihani.
Tangis karena dihargai. Karena ada seseorang yang melihat diriku bukan dari penampilanku, tapi dari isi hatiku. Dan percaya padaku. Saat yang lain menertawakan dan mengusir. Pagi harinya, aku memantapkan hati. Aku ingin bicara. Kataku pada Raka saat sarapan. Ia mematung. Kamu yakin? Nanti aku hanya ingin mereka tahu, aku bukan orang yang bisa diperlakukan semena-mena. Siang itu, aku berdiri di depan rumah utama keluarga Wiratama Rumah Megah yang dulu membuatku merasa kecil. Tapi kali ini, aku datang dengan kepala tegak. Seorang pelayan membukakan pintu dan mengantarku ke ruang tamu. Tempat Bu Rahayu sudah duduk menunggu. Wajahnya tampak. Aku duduk perlahan, mengeluarkan sebuah map coklat dan meletakkannya di atas meja. Saya hanya ingin ibu tahu, ucapku tenang, bahwa beberapa usaha keluarga sebenarnya sudah diwariskan oleh almarhum Pak Hasim kepada saya. Bu Rahayu menyambut map itu dengan tangan gemetar. Matanya membesar saat membaca dokumen di dalamnya. Ini benar? Suaranya tercekat. Aku mengangguk pelan. Tapi mulai hari ini, saya akan lebih aktif terlibat. Ia menatapku lekat-lekat, ada syok. Ada takut. Dan mungkin juga malu. Ibu dulu memang gak pernah setuju sama pernikahan kalian. Gumamnya. Ibu pikir kamu terlalu biasa. Tapi ternyata ibu yang salah. Aku tidak menjawab. Dalam hati, aku tak mencari pengakuan, hanya penghormatan yang setara. Hari itu, karena akhirnya, aku bisa menunjukkan siapa diriku tanpa harus berteriak, tanpa kemewahan. Hanya dengan langkah tenang dan bukti yang tak bisa disangkal. Beberapa minggu setelah itu, suasana rumah besar mulai berubah. Cara mereka berbicara, bahkan cara mereka menatap, menjadi lebih berhati-hati. Tapi perubahan itu tidak semuanya indah. Untuk pertama kalinya, aku hadir dalam rapat pengurus grup di ujung meja. Bu Rahayu mengenakan setelan batik mahal. Di sampingnya, Fadil dan istrinya Sari Permata, dua orang yang selalu merasa paling berkuasa, menatapku datar. Tanpa senyum. Tak satu pun menyapaku. Aku tahu. Aku bukan lagi sekadar menantu. Aku kini dianggap ancaman. Rapat dibuka oleh Bu Rahayu dengan nada netral. Pertemuan ini membahas ekspansi unit kuliner keluar kota. Karena Ayu, semua mata tertuju padaku, beberapa menahan cibir. Lainnya sinis. Aku menarik napas pelan. Saya sudah pelajari laporan 2 tahun terakhir. Pertumbuhan stabil. Tapi terlalu terpusat di kota besar. Padahal, pasar menengah di kota lapis 2 sedang tumbuh cepat. Fadil langsung menyela. Itu juga yang kami bahas 3 bulan lalu. Jadi bukan ide baru. Aku menoleh dan tetap tersenyum. Jadi kalau disetujui, ekspansi bisa langsung jalan. Sari mengangkat alis. Mitra, maksudnya dari luar? Aku mengangguk. Dari jaringan saya dan suami. Kami sudah lama bergerak di sektor logistik dan pengadaan bahan baku kuliner. Mungkin tidak banyak dipublikasikan. Tapi kami terbiasa bekerja dalam diam. Wajah Sari langsung berubah. Fadil memalingkan muka. Bu Rahayu menggigit bibirnya. Aku tahu. Ini baru awal. Angin malam mengayun pelan dedaunan. Tapi pikiranku bergemuruh. Mereka mulai merasa terancam. Mas. Piziku. Raka mengangguk. Aku tahu. Tapi kamu gak sendiri. Beberapa hari kemudian, tanda-tanda sabotase mulai muncul. Berkas penting sering terlambat. Vendor yang biasanya lancar tiba-tiba sulit dihubungi. Staf yang dulu ramah. Seorang supervisor bernama Pak Andi menghampiriku dengan wajah tegang. Maaf, Bu Ayu, saya cuma menyampaikan. Ada perintah dari pusat agar kami jangan terlalu mengikuti instruksi dari Ibu. Katanya fokus tetap ke Pak Fadil dan Bu Sari. Aku menarik napas panjang. Menahan amarah. Baik. Pak Andi. Saya mengerti. Aku tak ingin membuat keributan,
Tapi malam itu, di dalamnya, ada semua data keuangan yang kukumpulkan sendiri. Aku pun membentuk tim kecil rahasia. Kami menyusun laporan efektivitas strategi distribusi, meninjau ulang seluruh sistem vendor, dan membandingkan efisiensi sebelum dan sesudah aku mulai terlibat. Hasilnya mengejutkan. Dalam waktu 2 bulan, 2 cabang yang kutangani kota, biaya operasional bahkan turun hingga 18% karena vendor lama terbukti menaikkan harga bahan baku hampir 2 kali lipat dari seharusnya. Yang lebih mengejutkan, vendor tersebut ternyata memiliki afiliasi dengan perusahaan milik sahabat dekat Sari Permata, Aku Tezenyum Kecil. Permainan mereka memang halus, tapi data yang kupegang jauh lebih tajam. Hari itu, Fadil dan Sari sudah duduk di kursi mereka, lengkap dengan sikap angkuh yang khas. Kami ingin menyampaikan kekhawatiran terkait posisi Bu Ayu dalam struktur manajemen, ucap Fadil, menyilangkan tangan di dada. Sari langsung menyambung. Kami mendapat laporan dari beberapa vendor yang bingung mereka tidak tahu harus patuh pada siapa. Arahan dari Bu Ayu bertabrakan dengan kebijakan Pak Surya, Paman Raka, ikut menempali. Mungkin sebaiknya Bu Ayu fokus dulu sebagai komisaris pasif. Karena kita tahu Bu Ayu bukan dari latar belakang bisnis. Perlahan, aku membuka map biru di tanganku. Maaf, sebelum menyimpulkan, izinkan saya menunjukkan data ini. Aku mengedarkan salinan laporan ke semua peserta rapat. Satu persatu tangan menerima lembaran itu. Dalam 2 bulan terakhir, keuntungan naik 11%. Vendor baru yang saya masukkan menyelamatkan perusahaan dari markup harga yang sangat besar. Termasuk vendor yang selama ini bekerja sama dengan perusahaan milik sahabat Bu Sari. Wajah Sari langsung pucat. Fadil buru-buru meneguk air putih. Pak Surya menatapku lama kali ini dengan ekspresi yang berbeda. Aku bicara pelan, tapi tegas. Saya memang bukan dari saya hanya ingin memperbaiki. Ruangan mendadak hening. Tak ada yang berani membuka suara. Setelah rapat, Pak Surya menghampiriku di parkiran. Ayu, mau ya? Tadi bude kuma diam. Tapi setelah lihat laporanmu, dia bilang, dia salut. Kamu lebih tangguh dari yang mereka kira. Aku tersenyum pelan. Saya cuma nggak ingin keluarga ini terus dibutakan oleh ego dan geng. Kenapa? Karena kamu nggak banyak bicara, tapi bukti kamu bicara paling keras. Aku mengangguk. Dan aku tahu, ini bukan tentang menang atau kalah. Ini tentang bertahan dengan elegan. Pagi itu, aku berdiri di depan cermin, mengenakan kemeja polos dan rok panjang warna krem. Tanpa makeup tebal, tanpa perhiasan mencolok, hanya diriku sendiri. Seperti biasanya, tapi hari ini adalah rapat besar tahunan para pemegang saham grup Wiratama. Semua pemilik saham, petinggi keluarga besar, dan tim auditor independen hadir. Bukan hanya untuk membahas ekspansi, tapi juga untuk membuka laporan keuangan 5 tahun terakhir, termasuk satu transaksi yang selama ini disembunyikan. Suntikan dana rupiah miliar. Tanpa bunga. Tidak mencolok. Tidak menarik perhatian kamera wartawan yang biasa berkeliaran di depan gedung. Di dalam ruang rapat, semua orang sudah duduk. Bu Rahayu duduk di ujung meja, mengenakan setelan batik termahal dan cincin zamrud besar di jari manis. Fadil dan Sari duduk berdampingan seperti biasa, 2 kakak ipar yang merasa paling tahu, paling hebat, paling layak memimpin. Mereka menyapaku sekilas, presentasi berjalan lancar. Sampai akhirnya, Pak Bima, auditor independen, berdiri dan membuka slide terakhir. Sesuai hasil audit kami. Pada tahun 2022, ketika perusahaan nyaris bangkrut karena proyek properti yang mangkrak, ada suntikan dana sebesar pai 5 miliar yang menyelamatkan kelangsungan usaha. Semua kepala langsung menoleh. Dana ini tidak tercatat sebagai pinjaman resmi. Setelah ditelusuri, dana tersebut berasal dari entitas pribadi atas nama Ayu Prameswari and Partners.
Suara AC terdengar nyaring di ruangan yang tiba-tiba membeku. Sari tercekat. Fadil langsung menoleh ke arahku dengan tatapan tak percaya. Lo maksudnya? Dana itu dari kamu? Yu? Suara Sari bergetar. Aku hanya menatap mereka pelan. Aku tidak ingin anak-anak mereka menangis karena orang tuanya pulang tanpa gaji. Oh, Pak Surya, yang duduk di seberang meja, menatapku lama. Jadi waktu itu, kamu yang menyelamatkan kita semua? Aku tidak menjawab, hanya mengangguk pelan. Raka menggenggam erat tanganku di bawah meja. Semua mata kini tak bisa lagi memandang rendah. Suasana berubah dari dominasi menjadi malu, lalu akhirnya berkata lirih. Jadi selama ini, kamu bukan cuma istri Raka. Kamu penyelamat keluarga ini. Aku menatapnya. Suaraku tenang. Tidak ada dendam. Tidak ada amarah. Saya hanya melakukan yang menurut saya benar. Saya tahu saya tak pernah dianggap layak. Tapi saya tidak pernah berniat merebut tempat siapapun. Saya hanya ingin. Ada pula yang mencoba menjelaskan bahwa dulu mereka tidak tahu apa-apa. Tapi buatku, semua itu sudah tidak penting. Aku tidak datang untuk pengakuan. Aku hanya ingin menunjukkan bahwa harga diri tidak ditentukan oleh tas mahal atau gelar panjang, tapi dari bagaimana kita memperlakukan sesama. Malamnya, aku dan Raka duduk di kafe kecil, tempat favorit kami sejak dulu pacaran. Jauh dari kesan mewah, tapi kamu gak pernah bersorak. Itu yang bikin kamu istimewa. Amsel, EKU tersenyum. Aku gak sedang bertanding. Mas, aku cuma ingin hidup tenang. Amsel, beberapa minggu kemudian, suasana keluarga benar-benar berubah. Sekarang tak ada lagi cibiran soal bajuku yang terlalu polos. Tak ada lagi bisikan soal kerudungku yang tidak trendy. Kamu pasti bisa bantu kasih pandangan, kata Pak Surya saat pertemuan mingguan. EKU menunduk sopan. Saya nggak enak. Pak D. Biasanya yang bicara Mas Fadil. Justru kamu yang punya pengalaman menyelamatkan perusahaan. Kami butuh kepala dingin kamu. Aku menatap Raka yang duduk di ujung ruangan. Ia mengangguk kecil. Seolah berkata, itu waktumu. Karena luka yang pernah dibuat, tidak selalu hilang begitu saja. Tapi aku belajar bahwa menjadi kuat bukan berarti membalas. Menjadi kuat berarti mampu berdiri. Tanpa harus menjatuhkan siapapun. Tanpa harus membuktikan apapun, karena aku tahu siapa diriku. Dan itu cukup. Beberapa hari setelah rapat besar itu, aku melainkan untuk sebuah perayaan ulang tahun emas pernikahan Eyang Hashim dan Eyang Putri. Namun, ada satu hal yang membuat undangan itu berbeda. Aku diminta untuk membuka acara. Bukan Raka. Bukan Fadil. Bukan Bu Rahayu. Aku Ayu Pramswari. Perempuan yang dulu hanya duduk di pinggir tenda. Kini diminta berdiri di depan semua orang. Menjadi wajah keluarga. Tak ada makeup tebal. Tak ada perhiasan berkilau, tapi cermin tak lagi memantulkan sosok yang dulu sering ragu dan takut. Kini yang kulihat adalah perempuan yang utuh yang tahu siapa dirinya. Ketika aku dan Raka tiba di aula besar tempat acara digelar, semua mata tertuju padaku. Tapi kali ini bukan dengan cemoohan. Bukan pula tatapan merendahkan. Mereka menatap dengan hormat. Dengan keingintahuan yang tulus. Selamat pagi semuanya. Ucapku dengan suara tenang. Terima kasih telah hadir untuk merayakan momen indah ini. 50 tahun pernikahan Eyang Hashim dan Eyang Putri. Bukan hanya angka, tapi simbol kekuatan cinta dan fondasi keluarga yang kokoh. Semua hening. Mendengarkan. Dari Pak Haji Im Alm. Ayu, tanpa itu, keluarga hanya akan menjadi panggung penuh topeng. Ia berhenti sejenak, memandangi seluruh ruangan. Dulu, ia datang ke keluarga ini sebagai orang asing. Ia tahu banyak yang menganggapnya tidak pantas.
Tapi ada satu hal yang selalu ia pegang sejak awal. Ia mencintai keluarga ini. Bahkan sebelum mereka mencintainya, beberapa orang menunduk. Beberapa lainnya diam dokumen yang akan mengubah segalanya. Mulai minggu depan, sebagian besar saham yang dulu ia pegang secara pribadi akan dipindahkan ke atas nama Yayasan Keluarga Wiratama. Untuk pendidikan, kesehatan, dan pengembangan bisnis yang lebih adil. Pak Surya berdiri pelan. Ayu, kamu yakin kamu berhak atas semua itu? Ia menatapnya dan tersenyum. Saya sudah cukup. Pak De. Saya tidak. Mata Bu Rahayu berkaca-kaca. Di sampingnya, Fadil tak lagi bisa menyembunyikan rasa harunya. Raka menatap Ayu dari kursi undangan senyumnya, seperti pelukan hangat yang tak bersuara. Setelah acara selesai, Ayu duduk di taman belakang rumah utama keluarga Wiratama sendirian. Tempat yang dulu jadi pelariannya setiap kali dihina, kini menjadi tempat ia menenangkan hati. Setelah sebuah keputusan besar, Raka datang. Tak banyak kata, hanya kehadiran yang cukup untuk membuatnya kuat. Sudah kamu kasih semua? Tanyanya pelan. Ayu mengangguk. Aku cuma simpan satu perusahaan kecil. Itu pun untuk pendidikan Nadia Putri nanti. Raka menatapnya lama. Kamu tahu? Yuh, kamu bisa saja membalas semua perlakuan mereka dulu. Tapi kamu malah memilih memberi. Kamu hebat. Ayu beberapa minggu kemudian, mereka mengajaknya menjadi penasihat utama yayasan. Tapi Ayu menolak dengan halus. Biarlah yang muda-muda yang pegang. Aku cukup lihat dari jauh. Jawabnya lembut. Ia kembali ke dunia yang membuatnya bahagia. Berkebun. Menulis resep. Menyapu halaman rumah. Membawa bekal ke sekolah Nadia Putri setiap pagi. Kini, saat ia berjalan kemanapun dalam lingkungan keluarga besar, mereka memandangnya dengan cara berbeda. Bukan karena ia kaya, tapi karena pilihannya. Karena sikapnya, karena ia membuktikan bahwa elegan itu bukan soal pakaian mahal atau nama besar, tapi tentang bagaimana kita tetap anggun, meski pernah dihina. Paji, Raka sedang menyiapkan sarapan di dapur, dan Nadia Putri tertawa kecil di ruang tengah, bermain dengan boneka kesayangannya. Rumah mereka tetap seperti dulu. Tak banyak yang berubah, tapi setiap sudutnya terasa hangat, penuh cinta, penuh kehidupan. Tiba-tiba, suara klakson terdengar di luar pagar pelan, tapi berulang. Ayu berjalan ke depan dan membuka pintu pagar. Sosok yang berdiri di luar membuat langkahnya tertahan. Burah hanya dirinya, membawa tas kecil dan senyum canggung yang baru pertama kali dilihat Ayu. Ayu, boleh masuk? Tanyanya lirih. Ayu membuka pagar dan mempersilakannya masuk. Ia duduk di ruang tamu. Diam beberapa saat sebelum akhirnya berkata, Kamu bawa Nadia? Ibu kangen. Ayu mengangguk. Nadia di dalam. Nanti saya panggilkan. Bu Rahayu menarik napas panjang. Ayu, kamu baik sekali. Tak ada lagi amarah. Hanya sebuah pemahaman yang dalam. Enggak apa-apa. Bu, kadang orang butuh waktu untuk melihat yang tak kasat mata. Mata Bu Rahayu berkaca. Ia menggenggam tangan Ayu. Tapi genggaman itu kini tak lagi dingin. Tak lagi penuh penghakiman, hanya ada ketulusan yang datang terlambat. Hari itu, untuk pertama kalinya, yang akhirnya sadar bahwa yang paling berharga bukanlah status tapi hati. Hati yang mampu bertahan, meski dipukul dari segala arah. Kini, Bu Rahayu tinggal berdua dengan Nadia, adik ipar Ayu di rumah besar yang dulu penuh suara. Penuh pesta, penuh pama. Tapi sekarang hanya ada sunyi. Sementara itu, Ayu dan yang tersisa hanya cinta yang matang dan kedewasaan yang tumbuh dari penderitaan. Ayu tidak pernah membalas. Ia hanya menunjukkan. Dan mereka akhirnya mengerti. Dengan caranya. Dengan caranya yang tetap diam, tapi tak pernah menyerah.
Beberapa bulan kemudian, saat perayaan Hari Keluarga Wiratama di Aula Taman Kenanga, Jakarta Selatan. Ayu duduk di taman, dikelilingi anak. Aku dulu dihina, disibir, dianggap tak pantas. Ucapnya pelan, tapi aku tidak pernah menyerah. Kenapa? Tante, tanya salah satu keponakannya yang masih kecil. Ayu tersenyum lembut, penuh keteguhan. Karena, kalau aku ikut marah, ikut balas, aku tak akan berbeda dari mereka. Tapi kalau aku bertahan dan tetap baik, aku akan jadi perempuan yang mereka. Tapi sorot matanya mengandung lebih dari 1000 kata. Ia tidak lagi mempermasalahkan pakaianku, tidak lagi memaksa gengsi. Ia hanya ingin dekat sekarang bukan karena aku menantu yang ia pilih, tapi karena aku perempuan yang ia banggakan. Dan aku tahu, dalam diam, ia berkata, "Terima kasih, Ayu." Karena kadang, perempuan paling kuat bukanlah yang bersuara paling lantang, tapi yang tetap tersenyum meski pernah diinjak berkali-kali. Pagi itu, langit mendung, seperti menggambarkan suasana hatiku yang tenang tapi berat. Sudah hampir setahun sejak hari kerudungku ditarik di depan umum. Setahun sejak semua penilaian itu berubah. Dan sekarang, aku diundang kembali ke ruang rapat ruangan yang dulu menjadi saksi pertempuran diam-diam antara gengsi dan fakta. Tapi kali ini, bukan untuk duduk dan memberikan pendapat. Aku datang untuk pamit. Aku masuk ke ruang rapat dengan langkah ringan. Semua orang sudah duduk. Fadil dan Sari Permata masih dengan pakaian paling mahal, menatapku hati-hati. Pak Surya menyambutku dengan senyuman tulus. Bu Rahayu ada di ujung meja. "Waalaikumsalam," jawab mereka serempak. Aku duduk, membuka map kecil berisi dokumen terakhir yang kutandatangani semalam. Terima kasih sudah menerima saya selama setahun ini. Banyak hal yang saya pelajari, banyak pula yang sudah kita lewati bersama. Tapi hari ini, saya ingin menyampaikan keputusan saya. Anda, semua mata menatapku tajam. Saya resmi mundur dari jajaran aktif manajemen. Kenapa baru sekarang? Justru kamu mulai diterima? Justru sekarang kamu pergi? Aku tersenyum. Karena aku sudah cukup. Aku datang bukan untuk berkuasa. Aku hanya ingin menunjukkan bahwa harga diri tidak bisa diukur dari tas, sepatu, atau gelar. Aku datang untuk membuka mata kalian. Dan sekarang, matanya sudah terbuka. Sari Permata menunduk. Entah karena malu atau terharu. Aku tidak peduli. Hanya kesadaran bahwa yang dulu mereka hinakan adalah fondasi baru yang diam-diam menyelamatkan nama mereka. Setelah rapat selesai, aku keluar dari gedung tinggi itu tanpa sorak, tanpa pelukan, tanpa seremoni. Hanya satu genggaman tangan dari Raka yang menungguku di mobil. Seperti biasa. Tak pernah berubah. Kamu yakin? You? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. I wire. Karena sekarang, rumah yang penuh tawa anak kami Nadia Putri. Rumah yang menjadi saksi luka. Tangis. Dan kebangkitan. Dan malam itu, aku menulis di buku harianku. Aku pernah dihina. Ditarik kerudungku, dianggap miskin, tak pantas, dan tak tahu malu. Aku pernah dijadikan bahan tawa oleh orang-orang yang tidak mengenalku. Tapi aku tidak marah, tidak membalas. Aku hanya diam dan melangkah. Karena aku tahu, saat waktunya tiba, kebenaran akan karena aku sudah menjadi diriku sendiri. Dan aku tahu menjadi elegan bukan soal balasan, tapi tentang tetap berjalan, meski pernah dihancurkan. Akhir cerita ini bukan tentang kemenangan atas musuh, tapi tentang kemenangan atas diri sendiri. Dan itulah alasan mengapa sampai hari ini, aku tetap Ayu Prameswari yang biasa, tapi tak lagi bisa diremehkan. Cerita ini mengajarkan kita bahwa harga diri, tapi dari bagaimana seseorang bersikap saat dihina, bagaimana ia bertahan saat direndahkan.
dan bagaimana ia memilih untuk tetap elegan, meski punya kekuatan untuk membalas. Ayu mengajarkan bahwa menjadi perempuan tangguh bukan berarti bersuara paling lantang, tapi yang tetap berdiri anggun di tengah badai, yang membalas cemoohan dengan ia tidak mencari pengakuan, tapi menunjukkan bahwa yang terpenting bukan menjadi yang paling mencolok, tapi menjadi yang paling bermanfaat dan paling tulus. Dan mungkin di luar sana masih banyak perempuan seperti Ayu Prameswari yang diam, tapi tidak lemah, yang disakiti, tapi tidak membalas dengan kebencian, yang justru menjawab hinaan dengan ketulusan dan keteguhan hati. Mereka tidak membutuhkan sorotan, karena kadang perubahan terbesar lahir bukan dari teriakan keras, tapi dari langkah hening yang penuh keberanian. Terima kasih, Ayu, telah mengajarkan kita bahwa menjadi kuat bisa dimulai dari memilih untuk tetap baik dalam dunia yang sering tak adil. Itu sudah cukup untuk menjadi luar biasa.